Sebelum saya ke Prof. Marijan, saya ingin kembali ke Pak Sarmuji menanggapi dari pernyataan Pak Saiful Huda soal angka kemiskinan pada saat masa Ibu Khofifah. Ini bisa dikonfirmasi kembali Pak Sarmuji, seperti apa sebenarnya? Ya, memang kemiskinan menjadi PR yang harus diselesaikan. Tetapi perlu diingat, penurunan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur itu termasuk yang paling cepat di Indonesia. Jadi itu merupakan sebuah prestasi, bukan merupakan kekurangan. Bahwa masih tersisa PR, justru itu yang harus dilanjutkan kerja-kerjanya. Jadi orang yang lagi bekerja sangat serius dan membuahkan hasil, selayaknya mendapatkan kesempatan untuk meneruskan. Dan saya yakin tidak usah 5 tahun lagi, saya yakin 2 tahun lagi juga kemiskinan kita akan menurun besar di Jawa Timur. Karena sudah terbukti penurunannya sangat signifikan di bawah Bu Khofifah Emil Dardak. Yang kedua tentang survei. Survei Bu Khofifah saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan survei waktu beliau mencalonkan 5 tahun yang lalu. Jadi bahkan kalau kita lihat kepuasan pemerintahan Bu Khofifah Emil, survei yang dipublikasikan secara terbuka di publik, misalkan Proximi itu angkanya 70%, itu bulan Juli 2024. Bahkan Indopol mencatat jauh lebih tinggi lagi, 87% kepuasan publik terhadap pemerintahan Bu Khofifah Emil. Jadi dari sisi pemerintahan menurut saya tidak perlu diragukan bahwa masyarakat akan memilih kembali Bu Khofifah dan Emil Dardak. Dari sisi jaringan, jaringan Bu Khofifah bukan hanya partai, bahkan ada jaringan yang jaringan diam. Seperti saya mengumpamakan itu seperti saklar lampu listrik saja. Begitu saklarnya dipencet, maka lampu listrik itu sekaligus akan menyala secara berbarengan. Dan jaringan itu bernama jaringan Muslimat. Jadi relatif Bu Khofifah punya seluruh perangkat untuk memenangkan kontestasi di Pilkada Pilgub Jawa Timur pada kali ini. Oke, Pak Saiful, ini sudah disanggah langsung oleh Pak Sarmuji selaku dari tim Khofifah. Ya sama-sama pegang data sih. Kami juga punya data yang bisa didiskusikan gitu. Termasuk misalnya menyangkut soal muslimat. Banyak sekali pengurus muslimat yang anggota DPRD PKB di Jawa Timur, dan tentu mereka akan loyal terhadap partai. Nah, kira-kira begitu. Dan itu di 2019 yang lalu milih Bu Khofifah untuk calon gubernurnya gitu. Betul. Dan saat yang sama menjawab juga tadi tantangan dari Pak Sekjen, Pak Sarmuji. Memang PKB memastikan pasca reformasi Pilkada hari ini akan kita jawab bahwa partai pemenang akan menjadi pemenang juga, menyempurnakan pemenangan untuk calon gubernur dan akhirnya dimenangkan oleh Mbak Lulu sama Mbak Mas Lukman. Baik, saya langsung ke Prof. Marijan. Prof, ini bagaimana ya melihat saat ini kan tadi kalau disebutkan oleh Mas Seno, ini sepertinya pertarungan yang sangat kompetitif, masih sangat kompetitif. Bahkan dari incumbent sendiri ini masih mungkin dibalap, Prof. Memang di atas kertas, Bu Khofifah itu kan memiliki keuntungan. Satu, pendukungnya partainya jumbo. Yang kedua, beliau incumbent. Yang ketiga, waktu deklarasinya lebih lama. Sedangkan Bu Risma dan Mbak Lulu ini kan lebih di belakang. Tetapi biasanya harus diingat juga, incumbent yang terlalu pede juga ada sisi kelemahannya. Jadi beberapa kali pemilu pilkada, income yang berlebihan PD-nya itu bisa dikalahkan. Jadi ini karena itu Pak Sarmuji juga harus hati-hati, karena misalnya ketika yang Mbak Lulu kemudian Bu Risma itu bergerak cepat, sedangkan Bu Khofifah timnya misalnya merasa sudah aman gitu ya. Nah ini bisa disodok gitu loh. Tetapi kalau misalnya Bu Khofifah itu begitu timnya serius dan merasa ini kompetisinya lebih keras ya, ini menjadi lebih menarik. Oke.
Oke, Mas Seno, jadi bagaimana melihatnya ini? Apakah menjadi strategi dan celah-celah langsung dari Bu Risma? Sebenarnya poinnya gini Mbak, kalau dari kami, kita menyadari bahwa Jawa Timur ke depan ini posisinya akan sangat sentral. Kenapa? Karena status ibu kota sudah tidak lagi di Jakarta, pindah ke IKN. Otomatis yang terjadi adalah pergeseran ekonomi nasional kita, itu arahnya akan lebih bergerak ke timur. Nah, Jawa Timur di sini akan menjadi sentra hub ekonomi yang sangat penting. Diperlukan suatu kepemimpinan yang betul-betul transformatif, cepat, progresif, dan punya reputasi baik di tingkat dunia untuk bisa memastikan agar Jawa Timur bisa mengambil keuntungan dari posisi ini. Nah, kalau bicara Bu Risma, inilah kenapa kita ingin menyodorkan nama terbaik bagi Jawa Timur. PDI Perjuangan salah satu partai yang main di last minute kemarin sebelum mengumumkan nama di Jawa Timur. Kenapa kita perlu waktu untuk melakukan penggodokan? Karena kita yakin bahwa perlu pemimpin yang punya kaliber dan reputasi internasional. Selama Bu Risma memimpin sebagai wali kota Surabaya, kepala daerah di Surabaya, berkali-kali kota Surabaya mendapatkan penghargaan internasional pada waktu itu. Semasa menjadi wali kota, angka kemiskinan diturunkan. Menjadi Mensos pun digerakkan seluruh perangkat Kementerian Sosial untuk bisa memastikan agar angka kemiskinan turun di mana-mana. Artinya kalau ada penurunan kemiskinan di banyak provinsi, itu tidak terlepas dari peran serta Bu Risma sebagai Menteri Sosial selama 5 tahun terakhir. Nah, kepemimpinan yang seperti ini yang kita butuhkan. Jadi buat kami, masyarakat Jawa Timur berhak mendapatkan penghormatan terbaik untuk pemimpin yang mereka bisa mendapatkan di Jawa Timur 5 tahun ke depan. Tidak bisa kita hanya bicara tentang bagaimana kemarin. Perlu gagasan yang baik tentang memimpin Jawa Timur ke depan. Oleh karena itu tagline dari Bu Risma dan Gus Hans ini sudah jelas positioningnya. Resik-resik Jawa Timur. Bersih-bersih Jawa Timur, semuanya dibersihkan dengan baik. Ya tata ruangnya dibersihkan, penataan birokrasinya dibersihkan dan dipercepat, termasuk pemerintahnya harus bersih dari potensi pelanggaran-pelanggaran hukum, dari potensi korupsi, yang itu sewaktu-waktu bisa kemudian menggagalkan keseluruhan gambaran visi tentang pemerintah. Itu yang kita ingin pastikan dari komitmen pasangan kita. Jadi kita sangat optimis, apa yang kita lakukan ini sepenuhnya adalah tentang perjuangan gagasan. Dan saat 3 perempuan, 3 kader anak terbaik bangsa bertarung terkait dengan gagasan, kita yakin Bu Risma lah yang punya kapasitas untuk bicara itu paling banyak. Oke, Bang Panggi, ini tampaknya 3 kandidat ini masing-masing begitu optimistis. Bagaimana ini melihatnya? Akan sengitkah artinya pertarungan di Pilkada Jawa Timur ini nanti? Iya, Mbak Gita. Pertama, saya ikut dengan profesor saya, Prof. Kacun ya. Prof. Kacun, profesor saya di UNER. Jadi reunian ya? Ya, reunian ini kan dengan Prof. Kacung. Beliau mengatakan bahwa biasanya incumbent justru dia lengah gitu ya. Karena approval ratingnya yang tinggi, dengan posisi grand coalition yang besar gemuk hari ini, itu justru menjadi kelemahan incumbent. Jadi karena biasanya orang kalau tidak terancam itu bahaya posisinya. Justru makanya kalau setiap orang yang posisinya terancam itu ada kemungkinan potensi untuk bertumbuh gitu. Jadi menurut saya yang kedua begini Mbak Gita. Yang penting itu adalah jangan lihat elektabilitas per hari ini. Tapi lihatlah tren pertumbuhan elektabilitas. Bukankah itu juga terjadi pada Khofifah? Dulu elektabilitasnya juga rendah. Tapi rendahnya ada pertumbuhan, ada insentif, ada tren tracking elektoral terus tumbuh dan terjadi gitu. Jadi artinya di dalam kontestasi elektoral jangan kita lihat hari ini. Maka apa yang disampaikan Pak Sekjen Pak Sarmuji dari Golkar, betul per hari ini iya. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 minggu atau 1, 2 bulan ke depan itu stagnan dengan likability, approval ratingnya termasuk popularity, termasuk acceptability-nya itu tidak terjadi pertumbuhan, itu justru membahayakan posisi incumbent. Maka berhati-hati dengan posisi hari ini. Sebenarnya yang lebih penting itu adalah lihatlah trennya. Itu jauh lebih menarik. Karena apa? Elektabilitas hari ini itu tidak akan bisa berbahaya ketika trennya stagnan, tidak terjadi pertumbuhan gitu. Nah, makanya Sri Kandi ini, hari ini ada Sri Kandi yang 3 ini, menurut saya, pertama pasti mereka akan battleground, akan merebutkan segmen pemilih masing-masing. Dan mereka punya kekuatan di tadi dari wilayah Mataraman, wilayah tadi wilayah Mataraman, wilayah misalnya Arek, wilayah Tapal Kuda, wilayah Madura dan seterusnya. Mereka punya kekuatan di wilayah teritorial masing-masing. Mana yang wilayah pertempuran primer, mereka tahu mana zonasi wilayah pertempuran sekunder. Mereka juga tahu bahwa ini adalah pertempuran antara Partai ID dengan mungkin NUID-nya. Bagaimana mereka berupaya untuk merebut grassroots segmen pemilih masing-masing yang punya kolom masing-masing, punya kekuatan masing-masing. Seperti Bu Risma tadi punya kolom di Areknya ya, Surabaya misalnya. Termasuk tadi ada Muslimat NU itu kekuatannya misalnya kekuatannya
Bu Hovifah, ada Fatayat misalnya kekuatan Bu Lulu. Tapi kalau misalnya disampaikan oleh Prof. Kacung tadi, kalau tidak inline terjadi split tiket voting antara Fatayat dengan muslimatnya, antara NU dengan Hovifah dengan Bu Lulu, itu juga akan merubah peta elektoral ke depan. Karena apa? Fatayat sama muslimatnya itu tidak beririsan, tidak sejalan dengan keterpilihan terhadap sosok Bu Hovifah maupun Bu Lulu gitu. Jadi itu yang kita cermati. Poin yang terakhir adalah kita melihat bahwa ini betul masih kompetitif, ini masih sangat dinamis, apalagi Sri Kandi yang bertempur ini masih sama-sama punya peluang ke semuanya. Maka oleh karena itu, kalaupun hari ini approval ratingnya masih bagus, elektabilitas masih bagus, tapi menurut saya yakin 3 bulan ke depan ini pertempuran yang sangat berkelas. Mereka sama-sama punya kemampuan untuk bagaimana memompa elektoralnya, memompa peluang kans kemenangan mereka masing-masing. Terakhir adalah kalau kita lihat dari perilaku pemilih di Jawa Timur, itu relatively partai ID-nya tidak sekuat di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah kan udah hampir 11-16%. Itu artinya apa? Bahwa itu juga tantangan bagi PKB, termasuk PDIP. Maka yang disampaikan oleh Prof. Kacung tadi bahwa memang betul kekuatan mesin ada di PDIP sama PKB. Tapi untuk ke depan tentu pilihan orang melihat karena sosok dan figur dan ada harapan baru, ada persoalan yang hari ini tidak diatasi oleh incumbent misalnya. Itu tantangan peluang besar bagi sang penantang yang akan bisa menjadi lawan tanding sebanding ketika ada harapan. Ketika persoalan yang hari-hari tidak teratasi, ada harapan ditawarkan bahwa dari level hulu, level hilir, persoalan hari-hari yang selama ini tidak teratasi, itu bisa diatasi oleh sang penantang baru, seperti Bu Risma atau Bu Lulu. Jadi kekuatan figur ini tentunya masih sangat menentukan di dalam Pilkada Jawa Timur ini. Nanti saya akan minta bagaimana tanggapan dan juga analisa dari masing-masing tim ses usai jeda pemirsa. Sesaat lagi kami kembali.